Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi saya untuk menyamarkan nama kampung saya sebagai pembuka sajian saya malam ini. Dikarenakan bila saya menunjukkan nama sebenarnya dari kampung saya ini, takutnya akan membawa saya sendiri yang bercerita bisa kesulitan atau malah terkena masalah karena menyangkut privasi saya dan para warganya. Di sajian kisah ini, kita akan memutar waktu di mana pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum saya mulai, gak ada salahnya buat saya mengingatkan bahwa cerita ini berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan yang seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Giman. Saat itu usianya masih terbilang muda, berkisar antara sekitar 30-an tahun. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Giman, ada seorang yang tengah duduk di sana sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. "Siapakah gerangan?" kata Mbah Giman dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Giman hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, maka ditemuilah sosok itu oleh Mbah Giman. Dan benar saja, sosok itu seperti yang sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Giman menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Giman saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Giman lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab.
hanya duduk dan melihat Mbah Giman sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Giman tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Giman merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak berapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan yang tahu-menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Giman dan pemuda itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mbah Giman sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ada apa, Tanak? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tanpa sopan. "Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Giman tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Giman memilih mendengarkan. "Oh, begitu," kata Pak Muslim. "Sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga di sini?" kata Pak Muslim. Mbah Giman masih terlihat bingung. "Baik, Pak. Bila ada, saya mau." "Ada," kata Pak Muslim. "Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu Sapi." Mbah Giman tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya, apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya, tidak beberapa lama, terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Giman serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya, Mbah Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, ini loh, tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum pulang juga dari tadi." Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri, lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, ini toh Pak yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Giman tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Giman, Pak Muslim terlihat panik. "Wah, kurang ajar benar setan satu ini," katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Giman. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya istriku. Apa kira istriku ini sapi?" kata Pak Muslimin. "Setan apa toh Pak?" tanya Mbah Giman. "Lah, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemui kamu dari tadi di sini?" Mbah Giman menggelengkan kepala. "Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Kaget, Mbah Giman tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan jin pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Mbah Giman berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi.
Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Giman dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya tidak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah saya masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya, sampai saat ini saya belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian saya ini masih panjang. Masih akan sangat panjang. Karena ini masih awal. Sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Hantu Wergul. Zaman saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam, dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergul. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, krek, krek. Layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wergul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung. Kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaan, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu, saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai, bahkan berujung pada kematian. Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah saya mengalami langsung kejadian dengan Wergul. Namun itu adalah hari yang sial bagi saya dan menjadi satu kenangan yang tak akan pernah saya lupakan. Ceritanya, waktu dulu saat saya ngaji di sebuah pondok pesantren baru, yaitu ngaji TPQ. Banyak anak-anak desa saya yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya, saya enggan mengaji di sana, bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Saya berangkat sesudah maghrib. Dan sialnya, waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya, Udin dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya, sebelum Isya, seharusnya kami sudah pulang. Namun,
Karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman saya masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin saya nggak nyaman. Berkali-kali saya bilang permisi meski di dalam hati. Nggak cuma saya, Jamal dan Udin pun juga sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Tiba-tiba, kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir saya. Entah apa yang saya pikirkan. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Saya lari tanpa mempedulikan sandal yang terlepas dari kaki saya. Sandal bisa dicari besok, tapi kalau nyawa, kemana harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan saya. Memang sial betul saya, karena saya yang paling kecil di malam itu. Karena saya yang paling kecil saat itu, langkah kaki saya nggak selebar mereka berdua. Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang nggak saya lihat di depan saya. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah keras sekali, sampai kening saya sakit sekali. Lalu suara itu kembali lagi. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum sempat saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil. Tingginya nggak lebih tinggi dari anjing milik tetangga saya. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara, krek, krek, krek di depan saya. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara saya terus melihat makhluk itu. Terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang saya dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang tidak saya tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya. Dan ada lagi yang pernah saya dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wergul. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wergul, yaitu dahan pisang. Wergul sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk ini bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi, saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi saya.
Pasrah, itu yang dulu saya pikirkan. Sampai saya mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju saya sembari menghentakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga saya bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara wergol, mereka sudah diperingatkan. Karena wergol biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergol tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu bahwa saya gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan wergol yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakal saya jelaskan. Konon, menurut kabar yang saya dengar, kemunculan wergol biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergol muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapakah itu? Wewe Gombel. Ya, nanti saya akan ceritakan tentang Wewe Gombel ini. Karena yang saya ceritakan berikutnya adalah makhluk hitam yang besar, yang dulu suka sekali memakan gabah. Kampung saya memanggilnya dengan nama Kemuning Ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan Buto. Ya, Kemuning Ireng. Pertama kali saya dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa saya. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya, berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah Pak Salim. Dan beliau masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim hanya ingat cuma satu. Bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Pak Salim berpikir bahwa sudah aman. Beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap,
tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Ya, kemuning ireng katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya, ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja dipanen. Dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya, kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memandang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk itu, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim kemudian mencium aroma familiar. Aroma ubi yang baru saja dibakar bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu, tak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen. Karena zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun, aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Namun, Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu. Namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Demikian kisah singkat yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat.